use naturalized players. Do you think it is good for Cambodian national team? What do you mean? Naturalized players. Foreigner who stay at Cambodia longer or who Yeah. can naturalize to be Cambodian. I think that would be good option for Cambodian national team. I think we also should consider to do same things for our national team, and then of course those players will help national team for sure. Keisuke Honda, manajer umum timnas sepak bola Kamboja, katakan naturalisasi ataupun mencari pemain-pemain keturunan Kamboja yang bermain di luar merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan sepak bola Kamboja. Oke, itu merupakan interview eksklusif yang dilakukan oleh Kamboja Premier League dengan manajer umum sepak bola Kamboja, yaitu Keisuke Honda. Banyak banget poin-poin penting yang disampaikan oleh Keisuke Honda. Oke, salah satu poin pentingnya kemudian viral di sepak bola Asia Tenggara tentang naturalisasi ini. Mengapa? Ya, Keisuke Honda dengan profil yang sangat luar biasa tentunya ketika dia bermain sepak bola, teman-teman, mendukung proses naturalisasi ataupun mencari pemain-pemain keturunan dari Kamboja. Terlepas akan muncul pertanyaan, apakah ada pemain-pemain keturunan dari Kamboja yang bermain di luar negeri? Karena mengapa? Karena populasi dari negara Kamboja ini kan dikit banget. Tapi kita bicara dari sisi substansi. Keisuke Honda yang memiliki profil yang sangat luar biasa mendukung langkah-langkah demikian. Ya, itu merupakan langkah jangka pendek, teman-teman. Karena Kamboja sekarang pun sudah melakukan pembinaan yang sangat gila-gilaan. Nah, kalau kita bicara pembinaan tentunya perlu waktu 10-15 tahun, teman-teman, plus melakukan perubahan infrastruktur yang sangat luar biasa. Mereka akhir-akhir ini aku ada ditunjukkan beberapa foto ataupun video, teman-teman. Mereka mengundang instruktur dari AFC untuk memverifikasi masing-masing stadion sepak bola yang ada di Kamboja. Artinya apa? Ketika pembinaan kemudian disinkronisasikan dengan perbaikan infrastruktur, diharapkan pemain-pemain yang dilahirkan pun akan muncul pemain-pemain yang berkualitas, teman-teman. Nah, itu tentang naturalisasi yang dilakukan oleh timnas Kamboja. Kalau kita bicara timnas Indonesia pun, Coach Shin, ya ini pro kontra, ada kecaman yang disampaikan oleh beberapa orang juga kepada Coach Shin. Mengapa banyak banget dilakukan ataupun mencari pemain-pemain keturunan, nanti tidak ada menit bermain bagi pemain-pemain lokal, teman-teman. Nah, inilah dia ya yang disampaikan oleh Keisuke Honda. Pertanyaan yang sering ditanyakan oleh netizen, mengapa banyak banget pemain-pemain naturalisasi yang dilakukan oleh Coach Shin? Nanti pemain-pemain muda bagaimana? Honda katakan, pemain-pemain naturalisasi ataupun pemain-pemain keturunan, teman-teman, dari sisi ilmu, teknik sepak bola, teknik dasar sepak bola akan sangat berbeda ketika kita bandingkan dengan pemain-pemain lokal ataupun ketika pemain-pemain tersebut hanya bermain di kawasan Asia Tenggara. Itu disampaikan Keisuke Honda pada saat membandingkan pemain yang bernama Nick Taylor. Jadi Kamboja pada saat uji coba internasional di bulan September kemarin melawan Bangladesh, Kamboja cari pemain dari Amerika Serikat, yaitu Nick Taylor. Di situ Honda sudah lama memperhatikan Nick Taylor. Kemudian salah satu pernyataan dari Keisuke Honda, ini bukan mendiskreditkan pemain lokal ya, bukan. Tetapi transfer ilmu dari Nick Taylor ini yang sudah lama menempa ilmu sepak bola dari negara-negara yang tentunya dari sisi pembinaan, dari sisi pendidikan sepak bolanya, teman-teman, mungkin lebih baik daripada sepak bola Kamboja itu sendiri. Oke, kita lihat dulu apa sih visi dari sepak bola Kamboja. Makanya mereka sangat gencar banget memperbaiki sepak bola mereka. Kita lihat ini, teman-teman, di tahun 2030 mereka ingin tampil di Piala Dunia. Bayangkan itu. Kemudian sepak bola Kamboja di kawasan Asia Tenggara ingin memiliki tim-tim yang profesional. Di tahun 2025 ingin klub dari Liga Kamboja tampil di Liga Champions Asia. Di tahun 2023 tahun depan
Kamboja ingin juara SEA Games 2023. Kemudian di tahun 2027 timnas Kamboja ingin tampil di Piala Asia. Nah, kalau kita lihat luar biasa mimpi yang dimiliki oleh timnas Kamboja, teman-teman. Nggak realistis kan? Orang-orang yang berada di belakang layar sepak bola Kamboja ini pun baru beberapa tahun, 1-2 tahun mengelola sepak bola Kamboja. Tentunya nggak bisa instan. Seiring berjalannya waktu yang sudah dijalankan ini, yang aku sampaikan tadi, Kamboja sudah melakukan pembinaan. Pembinaan kan perlu waktu 10-15 tahun untuk bisa melahirkan pemain-pemain hebat. Nah, oleh karena itu, Keisuke Honda katakan, untuk jangka pendek, menaturalisasi pemain ataupun mencari pemain-pemain keturunan untuk memberikan transfer ilmu kepada pemain-pemain lokal itu sangat memungkinkan, dan itu juga diapresiasi oleh Keisuke Honda dengan apa yang dilakukan negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Coach Sintayong bersama timnas Indonesia, Singapura beberapa waktu yang lalu, teman-teman, bahkan sampai hari ini ada 1, 2, 3 pemain naturalisasi yang ada di timnas mereka. Kemudian Vietnam yang akhir-akhir ini juga melontarkan statement ingin meniru apa yang dilakukan oleh Coach Sintayong bersama timnas Indonesia dan negara-negara lainnya. Thailand pun. Artinya apa? Memang kalau kita bicara fair-fairan, ini menurut teman-teman aja lah, bukan pendapat aku. Menurut teman-teman, secara individu, pemain kita di kawasan Asia Tenggara, kalau di-compare, dibandingkan dengan pemain-pemain yang ada di Eropa, siapa yang lebih baik? Karena mengapa? Kamboja dari visi misi mereka. Kalau kita bicara dengan skuad mereka sekarang, sulit banget. Sulit banget. Tapi cara bagaimana? Langkah salah satunya itu tadi, mencari pemain-pemain keturunan ataupun menaturalisasi. Karena target mereka pun sangat luar biasa. Juara di SEA Games 2023, kemudian masuk di Piala Asia di tahun 2027. Yang mereka hadapi bukan tim ecek-ecek lagi, tim kaleng-kaleng. Tim yang mungkin pemain-pemain yang memperkuat negara yang akan dihadapi Kamboja pun negara-negara yang pemainnya bermain di level tinggi di Eropa. Jadi seperti bumi dan langit. Nah, itulah salah satu yang disampaikan oleh Keisuke Honda di interviewnya ketika pembinaan sedang dilakukan, ketika perbaikan infrastruktur sedang dilakukan, ya pertukaran ilmu dengan didatangkannya pemain-pemain naturalisasi ataupun pemain-pemain keturunan itu sangat berharga untuk membantu sepak bola Kamboja. Apa yang disampaikan oleh Keisuke Honda secara lengkap? Saya pikir pemain naturalisasi akan menjadi opsi yang baik untuk tim nasional Kamboja. Ketika kita melihat di luar Kamboja, banyak tim telah melakukannya. Poin kedua, saya pikir kita juga harus mempertimbangkan untuk melakukan hal yang sama untuk tim nasional kita. Tentu saja, para pemain akan membantu tim nasional kita. Kemudian, Nick adalah salah satu pemain terbaik pastinya. Dia telah berlatih dengan level pemain yang bagus di Amerika Serikat untuk waktu yang lama. Disampaikan lagi, tapi itu adalah caps tim nasional pertamanya. Jadi mungkin dia tidak puas. Dia punya kesempatan untuk mencetak gol, tetapi saya pikir dia butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan tim nasional. Dia karakter yang baik dan saya bisa berkomunikasi dengannya dengan mudah. Dia adalah penutur asli. Saya optimis tentang dia dan masa depannya. Nah, itu bagaimana menurut teman-teman? Masalah diskursus tentang naturalisasi ini memang pro kontra. Ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung pastinya, teman-teman. Kita lihat aja lah di Indonesia, nggak usah kita bahas di negara luar. Apa yang dilakukan oleh Coach Sintayong bersama timnas Indonesia dengan padahal mencari pemain keturunan loh, bukan menaturalisasi secara kasarnya pemain asing ke pemain Indonesia, tapi ini pemain-pemain yang memiliki darah Indonesia. Itu pun dikecam karena nanti akan tidak memberikan kesempatan kepada pemain-pemain lokal. Namun esensinya seperti yang disampaikan Honda. Honda kan tentu memiliki profil yang sangat luar biasa dari bermain sepak bola. Coach Shin pun kan memiliki profil yang sangat luar biasa, baik jadi pemain bola ataupun menjadi pelatih. Poinnya tadi apa? Upgrading ilmu, knowledge, permainan sepak bola itu tadi, teman-teman. Timnas kita ataupun sepak bola Indonesia kita kan sedang melakukan pembinaan. Tentu nggak bisa instan. Sedangkan peak performa pemain kita pun mungkin belum dalam tahap untuk bisa menyamai kualitas dari pemain-pemain yang sudah berkarir
di Liga Eropa ataupun sepak bola yang jauh kualitasnya daripada Liga Indonesia, teman-teman. Dan hal itulah menjadi salah satu diskursus yang cukup menarik dan sorotan yang menarik juga bagaimana tim nasional Kamboja ke depannya. Apakah tim nasional Kamboja mampu melewati negara-negara yang lain, teman-teman? Karena salah satu keinginan mereka juga ingin melewati tim nasional Indonesia, masuk di 3 besar bersama Thailand, Vietnam, dan Kamboja. Artinya apa? Tim nasional kita ataupun sepak bola Indonesia kita dilihat mungkin ya, diperhatikan bahwa mungkin kayak gitu-gitu aja. Kita lihatlah 10 tahun ke belakang. Kita bicara overall ya teman-teman. Baik itu kompetisi ataupun tim nasional kita. Walaupun sekarang tim nasional kita sudah lebih baik. Tapi bahwa marwah dari tim nasional itu berasal dari kompetisi. Ketika kompetisi itu kuat, maka akan menghasilkan tim nasional yang kuat. Itu disampaikan oleh Coach Sintayong juga. Nah, Kamboja melakukan apa yang disampaikan oleh Coach Sintayong. Apa itu? Dengan memperkuat kompetisi Kamboja. Lihat sponsor-sponsor mereka. Lihat lapangan-lapangan mereka berupaya untuk mereka perbaiki benar-benar proporsional, teman-teman. Sehingga menghasilkan apa? Tim nasional yang kuat, pemain-pemain yang kuat. Oke. Gimana menurut teman-teman terkait tentang naturalisasi pemain ini? Silahkan komentar.